place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave the Bapak Ibu Guru, para pembantu kepala sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang lain yang saya hormati, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani, pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan selama 9 bulan. Sedikit gambaran atau informasi berkaitan dengan guru penggerak ini adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian. Saya uraikan sedikit dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam buku Dasar-Dasar Pendidikan pada halaman 1 paragraf yang keempat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama itu yang utama adalah menuntun, bahwasanya pendidik itu hanya memiliki kesempatan untuk menuntun saja, menuntun tubuh dan hidupnya sesuai dengan kekuatan kodrat pada anak-anak sehingga dapat memperbaiki laku hidup dan tubuhnya. Ini sebagai kata kuncinya adalah pada yang berwarna merah, bahwa menuntun itu sesuai dengan trilogi pendidikan yang disampaikan, yaitu Enga Sosok Tulodo, Eng Madya Maungkarso, Tutpuri Handayani. Sehingga di sini selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat itu sebagai kunci utamanya. Selanjutnya sebagai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah merdeka. Merdeka yang dimaksud di sini manusia merdeka adalah manusia yang hidup dan lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Ini makna atau dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara merdeka. Didik dengan hati. Kalau mengajar itu adalah pada ilmu pengetahuan atau yang biasa kita ajarkan kepada mereka sesuai dengan mata pelajarannya. Merdeka batin pada aspek pendidikannya. Sedangkan merdeka lahir adalah pada pengajarannya, mengajarkan. Selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah bermain. Bermain itu merupakan kodrat anak, karena pada pemikiran, perasaan, kemauan, tenaga atau cipta rasa dan karsa itu sudah ada pada diri anak itu sendiri. Jadi dengan bermain kita dapat mengajarkan mereka. Makanya dalam kelas mungkin juga kita menggunakan model-model pembelajaran role playing sambil bermain peran. Nah, di sini contohnya adalah bermain congklak. Ini sebenarnya mendidik anak untuk belajar atau berlatih berhitung, menghitung. Walaupun itu adalah permainan, tetapi congklak ini sebenarnya untuk mengajari mereka bagaimana cara berhitung. Tidak ada kecurangan, dibagi satu, nanti keuntungannya diambil itu sebagai hadiahnya. Juga gombak sodor, ini adalah seperti strategi perang. Ini mengajarkan mereka permainan-permainan tradisional ini, mengajarkan mereka strategi. Nilai yang bisa diambil dari bermain gombak sodor. Pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak atau student center, yaitu bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu tetapi untuk berhamba pada sang anak ini, kata Ki Hajar Dewantara.
kita mengajarkan kepada mereka bukan mendidik dengan kekerasan, tetapi dengan cara pendekatan hati, sehingga mereka tidak bisa menjadi objek pembelajaran saja, tidak. Tapi sebisa mungkin kita pancing mereka bagaimana supaya tertarik dengan belajar. Ini jangan sampai kita mengajarkan seperti praktek-praktek zaman dulu masih ada dengan kekerasan di kelas yang saat ini sudah sangat. Skip saja ini. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak ini untuk berhamba pada anak. Maksudnya berhamba pada anak itu berpusat atau sebagai senternya adalah siswa atau pelajar. Yang selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, bahwasanya anak-anak atau siswa itu bukan sebuah lembaran kosong yang bisa seenaknya kita gores, kita torehkan. Tetapi mereka itu sebenarnya lahir dengan kodratnya masing-masing. Sebenarnya sudah memiliki kodrat, tetapi masih samar-samar. Nah, tujuan dari pendidikan ini adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang tadinya samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lampunya. Sebenarnya mereka sudah memiliki kodratnya, bawaan dari sananya sudah ada gambar atau garis walaupun masih samar-samar. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonisnya antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ini dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai petani, bahwa guru itu sebagai petani. Seorang petani di dalam hakikatnya memiliki kewajiban seperti halnya seorang pendidik yang menanam jagung misalnya atau padi, hanya dapat menuntut tumbuh kembangnya anak atau jagung tersebut. Tidak bisa kita mengarahkan ke sana ke sini, tidak. Tetapi hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung dengan cara apa? Memperbaiki kondisi tanahnya, memberi pupuk, memberikan air, membasmi ulapnya atau gulma yang ada, jamur dan sebagainya. Ini dasar pendidikan seperti halnya seorang petani. Apa relevansinya filosofi Ki Hajar Dewantara? Ini sebagai pesan kuncinya adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Ki Hajar Dewantara saat itu pada zaman pra-kemerdekaan dengan pendidikan pada abad 21 ini menuntun, menurut Ki Hajar Dewantara menuntun. Sedangkan pada abad ke-21 ini yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi dan kreatif serta inovatif. Bagaimana dengan yang selamat dan bahagia? Kita biasa menyebutnya dengan well-being untuk pendidikan di abad ke-21. Refleksi filosofi pendidikan sebagai kata kuncinya, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Ini dari modul yang pertama yang saya pelajari memang sepertinya sangat sulit
sulit sekali. Kata-kata semacam ini sepertinya sangat sulit untuk bisa diterima. Tetapi pada dasarnya untuk isi dari selama pendidikan ini ya tidak sejelimet kata-kata yang puitis seperti itu. Karena ini adalah kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Sedangkan yang dipelajari itu macam-macam, yaitu bagaimana penanganan kasus yang ada di sekolah misalnya. Ini selanjutnya saya akan menyampaikan pada modul yang keempat. Bisa cut dulu. Bermain congklak ini sebenarnya mendidik anak untuk belajar atau berlatih berhitung, menghitung. Walaupun itu adalah permainan, tetapi congklak ini sebenarnya untuk mengajari mereka bagaimana cara berhitung. Tidak ada kecurangan, dibagi satu, nanti keuntungannya diambil itu sebagai hadiahnya. Juga gobak sodor, ini adalah seperti strategi perang. Ini mengajarkan mereka permainan-permainan tradisional ini, mengajarkan mereka strategi. Nilai yang bisa diambil dari bermain gobak sodor. Pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak atau student center, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu tetapi untuk berhamba pada sang anak ini, kata Ki Hajar Dewantara. Kita mengajarkan kepada mereka bukan mendidik dengan kekerasan, tetapi dengan cara pendekatan hati. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak ini untuk berhamba pada anak. Maksudnya berhamba pada anak itu berpusat atau sebagai senternya adalah siswa atau pelajar. Yang selanjutnya dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa, bahwasanya anak-anak atau siswa itu bukan sebuah lembaran kosong yang bisa seenaknya kita gores, kita torehkan. Tetapi mereka itu sebenarnya lahir dengan kodratnya masing-masing. Sebenarnya sudah memiliki kodrat, tetapi masih samar-samar. Nah, tujuan dari pendidikan ini adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang tadinya samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya. Sebenarnya mereka sudah memiliki kodratnya, bawaan dari sananya sudah ada gambar atau garis walaupun masih samar-samar. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai petani, bahwa guru itu sebagai petani masyarakat. Ini kalau kita lihat, kita bandingkan dengan Ki Hajar Dewantara saat itu pada zaman pra kemerdekaan dengan pendidikan pada abad 21 ini menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara menuntun. Sedangkan pada abad ke-21 ini yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi dan kreatif serta inovatif. Bagaimana dengan yang selamat dan bahagia? Kita biasa menyebutnya dengan well-being untuk pendidikan di abad ke-21. Refleksi filosofi pendidikan sebagai kata kuncinya, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Oke, ya. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas juga bisa dibuat berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak boleh, atau menggunakan jangan. Ya. Yang kita gunakan adalah kata-kata positif.
keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Contohnya keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab bersama. Ketika tidak menggunakan jangan melalui lapangan rumput, tidak menggunakan kata negatif jangan, tidak boleh atau dilarang, itu sebisa mungkin dihindari kata-kata tersebut. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam kelas? Ini apa yang budaya positif yang bisa kita terapkan di kelas atau di sekolah untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena kebutuhan dasar manusia itu ya untuk bertahan hidup, satu, harus memiliki cinta dan kasih sayang sebagai kebutuhan untuk diterima. Supaya kita bisa diterima ya kita harus memberikan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan dasar sebagai manusia itu adalah penguasaan, untuk menguasai. Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ini Doni contohnya seperti itu. Dia memiliki masalah dengan temannya dengan cara mengambil apa yang dimiliki temannya, seolah-olah itu adalah miliknya, dia mengakuinya. Nah, ketika temannya melaporkan tindakan tersebut, Doni beralasan ini orang tuanya diundang ke sekolah, sehingga orang tuanya datang dan memperhatikan Doni, membela. Nah, ini kasus yang paling sering saat ini, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang karena saking emane orang tua pada anaknya, sehingga anaknya laporan apapun, walaupun sebenarnya si anak salah, tapi lapor pada orang tuanya datang ke sekolah dan membela si anak berdasarkan laporan si anak. Ini yang perlu kita waspadai, kebutuhan dasar manusia pada aspek cinta dan kasih sayang. 5. Posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menggunakan kata-kata. Karena seorang penghukum, patuhi aturan saya, contohnya seperti itu. Atau kalau tidak patuh, awas. Ini ancaman. Kata-kata semacam ini sebagai penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Apakah Bapak Ibu juga melakukan hal semacam ini sebagai posisi kontrol sebagai penghukum? Saya harapkan jangan sampai menggunakan ancaman, karena seperti itu berarti kita sudah menghukum anak. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Ini contoh berikutnya, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini contoh membuat orang merasa bersalah. Guru juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Ini contoh untuk guru yang memposisikan diri sebagai teman itu tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Ini contoh. Ayo bantulah demi Bapak ya. Permintaan semacam itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kata-kata semacam itu akan menjadikan murid menjadi tertantang untuk menjadi lebih baik. Adalah monitor atau sebagai pemantau. Contoh penerapan kata-kata yang digunakan adalah peraturannya apa? Nah, ini sebagai pemantau, berarti meminta anak untuk melihat aturan yang ada. Apa yang telah kamu lakukan? Pertanyaan semacam itu sebagai pemantau.
Video yang saya buat kemarin contoh restitusi sebagai manajer. Ini video yang saya lakukan melaksanakan syuting di sini dengan melibatkan siswa kita sendiri. Ini ada Farhan. Ya, saya ulangi dari awal. Penerapan restitusi budaya positif. Kasus yang pertama itu contohnya adalah Farhan, Andika dan Isan pada jam istirahat duduk di kasetku sambil bermain HP. Sekarang nasibnya mereka didatangi Fadil yang tiba-tiba meminta uang. Nah, ini teksnya. Ini contoh. Ya. Seorang siswa putri yang melihat kejadian tersebut memberitahu guru untuk melakukan restitusi. Ini video sudah saya upload juga di YouTube untuk bisa ditonton oleh para pemerannya sendiri, juga bisa dibagikan sebagai contoh. Bagaimana proses restitusi yang dilakukan? Ini contoh adalah kejadian yang seringkali kita saksikan atau kita tahu dari laporan anak-anak. Biasanya ada semacam ini, ada pemalakan, tetapi karena kita tidak melihat secara langsung sehingga tidak bisa melakukan restitusi. Kalau ada yang melapor, baru kita bisa bertindak. Ini melakukan pemalakan, minta uang dengan alasan untuk membeli kuota. Nah, siswa putri itu melapor pada guru sehingga nanti akan diambil tindakan. Nah, dilerai. Setelah itu anak tersebut diundang. Ini saya percepat saja untuk dilakukan restitusi atau diskusi bersama sehingga terjadi pengakuan apa alasannya dan sebagainya sampai pada meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kembali hal yang telah dilakukan tersebut dan mengakui bahwa kegiatan itu tidak baik atau apa yang dilakukannya tidak baik sehingga sampai pada minta maaf dan selesai kasus atau masalahnya. Untuk kasus yang kedua ini saya buat untuk yang anak putri. Ini namanya apa ya, membuli temannya karena tergolong anak tidak mampu sehingga dilecehkan oleh salah satu siswa putri sampai akhirnya oleh guru diselesaikan. Kelambine ya ancem iki bae sing digo senengane kelambine iki bae ya. Ini melakukan restitusi yaitu menyelesaikan masalah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak sehingga tidak sampai terulang kembali kejadian semacam itu. Bapak Ibu, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir di sini ya, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Bedanya restitusi dengan program disiplin yang lain, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Restitusi digunakan untuk memperbaiki hubungan. Restitusi bukan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, yaitu melihat dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Demikian Bapak Ibu, sedikit gambaran dari modul yang telah saya pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Salam bergerak. Merdeka.